Siapa yang nggak suka makan siang gratis? Apalagi jika itu bisa membantu anak-anak di sekolah untuk mendapatkan makanan bergizi tanpa harus mengeluarkan uang. Program makan siang gratis, atau yang sering disebut dengan singkatan MSG, di Indonesia memang terdengar seperti solusi yang sempurna, kan? Namun, ada sisi lain yang jarang dibahas. Program ini malah berujung pada utang luar negeri, dan yang mengejutkan, sebagian besar hutangnya datang dari Cina. Kok bisa ya? Mari kita bahas lebih dalam. Program makan siang gratis di Indonesia dimulai sebagai upaya untuk mengurangi kekurangan gizi dan membantu anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan makan siang yang layak di sekolah. Dengan menyediakan makan siang gratis, harapannya adalah anak-anak dapat fokus belajar tanpa merasa lapar. Program ini lebih difokuskan pada anak-anak sekolah dasar di daerah dengan angka kemiskinan tinggi. Tapi, meskipun tujuannya mulia, tahukah kalian bagaimana program ini dibiayai? Di balik program makan siang gratis yang terdengar sangat positif ini, ada masalah besar yang perlu diperhatikan, yaitu pendanaan. Banyak dari program ini yang didanai oleh pinjaman luar negeri, termasuk pinjaman dari negara-negara besar seperti Cina. Pada 2023, Indonesia tercatat memiliki utang luar negeri sekitar 400 miliar dolar, dengan sebagian besar utang berasal dari pinjaman infrastruktur dan proyek-proyek yang dibiayai oleh China, seperti Belt and Road Initiative atau BRI. China, sebagai salah satu kreditor utama Indonesia, memiliki andil besar dalam pembiayaan berbagai proyek infrastruktur di Indonesia, yang sebagian dari dana tersebut berujung pada pembiayaan proyek makan siang gratis. Tapi, di balik bantuan ini, ada bunga utang yang besar yang harus dibayar. Dalam laporan 2023, Indonesia tercatat memiliki pinjaman Cina sekitar 20,4 miliar dolar untuk berbagai proyek, termasuk infrastruktur dan program sosial. Seiring berjalannya waktu, ketergantungan Indonesia pada utang luar negeri, terutama yang berasal dari Cina, semakin besar. Sumber daya yang semula digunakan untuk mendanai program-program sosial seperti makan siang gratis ini harus dibayar dengan bunga utang yang semakin meningkat, yang tentunya berdampak pada anggaran negara. China telah memberikan pinjaman besar melalui China Development Bank dan Exim Bank of China, yang sebagian digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur di Indonesia. Proyek-proyek ini bukan hanya mempengaruhi anggaran pembangunan, tetapi juga anggaran sosial, seperti program makan siang gratis. Bayangkan ini, program makan siang gratis yang bertujuan untuk membantu anak-anak yang kurang mampu, justru membebani negara dengan utang luar negeri yang harus dibayar. Bahkan, beberapa proyek yang didanai oleh China untuk pembangunan infrastruktur pada akhirnya membuat Indonesia terjebak dalam lingkaran utang yang semakin besar. Proyek besar seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang didanai oleh China memiliki nilai pinjaman sekitar 5,5 miliar dolar. Pinjaman seperti ini menambah tekanan utang Indonesia yang pada gilirannya memengaruhi alokasi dana untuk program sosial seperti MSG. Peningkatan utang luar negeri ini tentu saja menimbulkan dampak jangka panjang pada perekonomian Indonesia. Utang yang semakin menumpuk bisa berisiko meningkatkan defisit anggaran, yang akhirnya berdampak pada pembiayaan untuk berbagai program sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Bank Dunia memperingatkan bahwa Indonesia harus berhati-hati dalam mengelola utang karena semakin tingginya rasio utang terhadap PDB dapat memperburuk ketahanan fiskal negara. Jadi, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Tentunya, Indonesia harus mencari cara untuk menyeimbangkan antara pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan sosial tanpa terlalu bergantung pada utang luar negeri, khususnya dari Cina.
Mungkin sudah saatnya pemerintah memikirkan alternatif pembiayaan yang lebih berkelanjutan, seperti pengelolaan dana domestik atau kemitraan dengan negara-negara yang memiliki tingkat bunga rendah. Negara-negara seperti Jepang dan Jerman juga menawarkan pinjaman yang lebih menguntungkan dan lebih transparan dibandingkan dengan pinjaman dari Cina. Program makan siang gratis tentu merupakan langkah yang baik untuk membantu anak-anak yang membutuhkan. Namun, kita perlu menyadari bahwa segala sesuatu yang baik di dunia ini punya konsekuensi. Apakah Indonesia akan terus terjebak dalam utang luar negeri demi menjaga program-program sosial ini? Ataukah ada jalan keluar yang lebih berkelanjutan? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.